Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali berjumpa dalam kebaktian online hari ini. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan senantiasa kita alami sepanjang hidup kita. Sekalipun dalam kondisi atau keadaan-keadaan yang tidak menentu, percayalah Tuhan penyelamat dalam kehidupan kita. Kita hanya berdoa, memohon kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita. Dan hari ini mari kita bersukacita menyembah Dia. Katakan kepada Tuhan, Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Ya penghibur, bahkan pelindung, bahkan Dia menara kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. nama Yesus yang menyelamatkan kehidupan kita. Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari kami melihat keajaiban-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau penghibur, pelindung, dan menara kekuatan bagi hidup kami. Haleluya. pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
Bapa kami yang di surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersuka Tuhan pada saat ini Tuhan, karena penyelamatan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak dapat kami membalas segala kebaikan, kemurahan yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membuka ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau sucikan, kuduskan kami Tuhan yang mengambil bagian Tuhan dari setiap ibadah ini ya Tuhan. Dari pemimpin pujian kami singers Tuhan yang mengambil bagian, Kau yang memberkati Tuhan, Kau yang menyucikan kami Tuhan. Kami buka ibadah ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tetap bersuka hari-hari yang kita lalui bersama dengan Yesus. Ada kekuatan, ada sukacita, karena Dia memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Hari-hari kulalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama dengan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama dengan Yesus. Haleluya. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Amin. Hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Amin. Kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata, bahkan sembuhkan semua luka hati. Sama Dia ada kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku
jua, meski angin ribut tetap maju. Haleluya. Setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku, ku tak mau mundur. Setapak jua, meski angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku, ku tak mau mundur. Bahkan setapak jua tetap iring Yesus. Angin ribut menimpa hidupku, ku tetap setia iring padanya. Karena Yesus di hatiku. Amin Tuhan. Yesus tetap di hati. Bersama Dia kita tetap kuat. Haleluya. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita melalui dalam berbagai situasi apapun, suka, duka, tetapi bersama dengan Yesus kita mampu menghadapi semua. Karena itu kita seharusnya berterima kasih. Kalau kita ada karena anugerah Tuhan, berterima kasih, pujilah Tuhan, agungkanlah Tuhan, muliakanlah Dia. Mari sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan, dan kami ada karena anugerah kemurahan-Mu. Dan dengan segenap hati kami akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari hati kita katakan kepada Tuhan bahwa terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu buat kami hari ini. Kami menjalani, kami ada oleh karena Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Sama-sama katakan kepada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Amin, amin, haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Benar Tuhan, karena kasih-Mu saja, karena kemurahan-Mu saja, kami ada melalui berbagai hal dalam hidup kami. Terima kasih, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kita untuk terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu mengarahkan hidup kita, sehingga mata rohani kita tertuju selalu kepada Tuhan, bahwa dari Tuhanlah pertolongan kita datang adanya, dan kita mau selalu mengikuti kehendak-Nya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan dengan nyanyian pujian ini, mataku tertuju padamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Biar Dia selalu membimbing hidup kita, Bimbing masuk dalam rencana Allah. Haleluya. Masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin Tuhan. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, pertolongan kami datang daripadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mau selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu.
kasih Tuhan buat apa yang sudah Engkau buat bagi kami. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan-Mu. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mengikuti apa mau dan ingin-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengerti apa yang ditaburkan bagi kami. Terlebih itu kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi dia dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja, baik hamba-Mu yang menyampaikannya dan semua yang mengikuti, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh di tanah hati yang baik, berbuah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik bagi kita. Dalam ibadah daring kita percaya Allah bekerja dengan kuasa-Nya, memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah doa pribadi di masa krisis. Doa Yakub. Kejadian pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Kejadian 32, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenek moyangku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 2 bersaudara Esau dan Yakub. Hubungan mereka itu mengalami atau diwarnai ketegangan yang sangat besar. Takut Yakub terhadap Esau sungguh sangat luar biasa, sehingga dia menyampaikan doanya seperti yang sudah kita bacakan tadi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ketika Yakub kembali, dia sangat gemetar. Dia pergi meninggalkan Esau sudah kurang lebih 20 tahun. Saat dia akan kembali, dia takut sekali bertemu dengan Esau. Bagaimana Esau tersebut kita bisa melihat di dalam Alkitab bahwa Esau dia mengancam Yakub, mengancam untuk membunuhnya dikarenakan hak kesulungan dan berkatnya direbut oleh Yakub. Itu sebabnya Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub. Setelah kematian Ishak ayahnya, Esau ingin membunuh Yakub. Maka daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ibu mereka, Ribka, menyuruh Yakub untuk melarikan diri.
dan selama 20 tahun dalam pelarian itu Yakub. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kenapa juga Yakub takut bertemu dengan Esau? Karena Esau adalah seorang yang sangat dikatakan kuat dan tangkas. Dalam Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah seorang ahli dalam berburu. Dia memiliki kemampuan yang melebihi dari Yakub. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa Esau dia menjadi pemimpin di satu daerah dan dia mempunyai pasukan berjumlah kurang lebih 400 orang. Kalau zaman sekarang ini satu batalion. Sebab kalau satu batalion itu kurang lebih 400 sampai 1.000 orang. Dan Esau dia memiliki satu batalion. Saat Yakub menyuruh utusan untuk pergi bertemu dengan Esau, mau menyampaikan kepada Esau bahwa Yakub dan keluarganya akan kembali, dan dari situ Yakub mendapat informasi bahwa Esau akan menyambutnya dengan 400 orang pasukan. Itulah yang menyebabkan Yakub begitu amat sangat takut. Kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, setelah Yakub menerima informasi tentang sambutan daripada Esau, ada satu pengalaman juga yang dialami oleh Yakub sebelum dia berdoa. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-32, di ayat-ayat pertama dari pasal ini, kita lihat di sana bahwa Yakub dia melihat malaikat-malaikat Allah. Coba kita perhatikan ayat tersebut, Kejadian 32 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam perjalanan Yakub pergi bertemu dengan Esau, dia di tengah perjalanan melihat bala tentara Allah, malaikat-malaikat Allah. Seharusnya Yakub melihat akan kenyataan itu, Yakub tidak perlu takut. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yakub sangat takut melihat akan atau mendengar informasi dari orang suruhannya. Dari sini kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa melihat tanda saja itu tidak cukup. Melihat tanda itu tidak cukup jika hati belum berserah total kepada Tuhan. Ya, seharusnya Yakub sudah tidak takut lagi karena ada malaikat-malaikat Allah, karena ada bala tentara Tuhan, tetapi yang kita lihat bahwa Yakub sungguh sangat takut. Dan rasanya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian bahwa krisis yang dialami Yakub itu juga memang dialami oleh setiap manusia yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun memang bentuknya berbeda-beda. Saya mau katakan bahwa semua orang itu pernah mengalami masa-masa krisis. Dan saya mau katakan juga bahwa itu merupakan realita dalam kehidupan manusia. Selama kita hidup di dalam dunia ini, dalam dunia yang fana dengan manusia lahiria kita, maka tidak akan lepas dengan masa-masa krisis tersebut. Kita bisa diperhadapkan dengan keadaan bahaya, keadaan sakit, di mana mungkin tiba-tiba kita didiagnosis dokter, ada sakit yang cukup serius dalam tubuh kita, mungkin juga
kita diperhadapkan dengan ancaman-ancaman yang kita dengar dari orang-orang di sekitar kita. Ataupun dalam keadaan genting, dalam keadaan serius, kita diperhadapkan dengan jalan buntu. Masalah keluarga yang tiba-tiba muncul yang menyebabkan keretakan dalam masalah keluarga. Dan juga keadaan yang suram secara ekonomi, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, usaha bangkrut, ataupun kebutuhan yang tidak terpenuhi. Rasanya harapan itu tidak ada lagi. Masa-masa krisis yang dialami oleh manusia. Yakub mengalami masa-masa krisis tersebut. Kita juga dalam bentuk yang berbeda seringkali atau pernah mengalami masa-masa krisis tersebut. Dan saya mau katakan bahwa sekalipun kita menghadapi masa-masa krisis, namun satu hal sebagai orang yang percaya, kita tahu satu kebenaran, dan saya mau katakan ini kebenaran mutlak, bahwa tidak ada krisis yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi masa-masa sulit. Seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-39 di sana. Saya ingin bacakan supaya ini memperjelas buat kita bahwa di masa-masa krisis itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah jika kita meninggalkan Tuhan. Jika kita saat kita menghadapi krisis tersebut, kita berbalik atau meninggalkan Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ataupun mungkin menyalahkan Tuhan. Perhatikan Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-39. Ini merupakan kesaksian luar biasa dari seorang Rasul Paulus. Dikatakan begini, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut, perhatikan di sini, maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Rasul Paulus menjelaskan di sini, dan ini merupakan realita kehidupan seorang yang percaya kepada Allah. Ini merupakan kebenaran mutlak kita orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa tidak ada krisis yang dapat memisahkan kita dari Allah, dari kasih Allah. Sekali lagi saya katakan, yang bisa memisahkan kita
dari kasih Allah jika kita kehilangan iman kita atau berbalik dari hadapan Allah di masa-masa krisis tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita seringkali atau mungkin hari-hari ini sedang menghadapi krisis. Saya mau sampaikan sebagai hamba Tuhan, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita pada masa-masa tersebut. Dia ada dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Nah, pelajaran firman Allah pada saat ini bahwa respon kita menghadapi krisis adalah dengan berdoa, seperti yang dilakukan oleh Yakub. Dia berdoa ketika dia menghadapi krisis tersebut. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12. Ini merupakan juga kebenaran bagi kita orang-orang percaya. Coba perhatikan ayat ini. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-12, di situ dikatakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Keadaan orang-orang percaya yang menghadapi hal-hal yang luar biasa, penderitaan yang amat sangat, bahkan digambarkan di sini nyala api siksaan luar biasa. Rasul Petrus katakan bahwa nggak perlu heran, karena itu merupakan sesuatu yang biasa. Tidak perlu dianggap sesuatu yang luar biasa atas pengalaman yang sulit yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini. Itu adalah sesuatu yang biasa dialami oleh manusia. Namun, kita harus bisa memberikan tanggapan untuk kita menghadapi krisis yang sulit tersebut. Alkitab ajarkan kepada kita seperti saya sebutkan tadi, berdoa kepada Tuhan. Mengikuti teladan-teladan tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Dan salah satu tokoh yang saya sebut pribadi yang kita hormati, yang kita sanjung. Ketika menghadapi masa krisis, dia berdoa di hadapan Allah. Ketika menghadapi cawan murka Allah, salib, dia berdoa kepada Allah. Dia bicara kepada Tuhan, kepada Bapa di sorga. Dia berbicara kepada Bapa di sorga dan menyampaikan apa yang ada di dalam isi hatinya. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa di hadapan Bapa. Satu kalimat atau satu pernyataan yang luar biasa. Ketika dia menghadapi masa-masa tersebut, dia berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dikatakan, saya ingin bacakan supaya lebih jelas. Matius 26 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-39. Di situ dikatakan begini. Lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ini dia katakan kepada murid-murid yang bersama-sama dengan dia di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya. Yesus maju, sujud dan berdoa. Dia katakan begini, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini merupakan pernyataan luar biasa dan ini memberi contoh kepada kita. Ketika kita menghadapi hal-hal yang memberatkan kita, mari kita meresponinya dengan berdoa.
dengan datang kepada Allah. Contoh Yakub, tokoh-tokoh iman lainnya. Contoh kita yang tertinggi, Yesus Kristus sendiri. Dia berdoa kepada Bapa. Dan kalau ditanya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, alasan mengapa kita harus berdoa di masa krisis, di masa-masa sulit. Sebagai orang percaya itu merupakan sikap iman kita. Sikap pengakuan kita bahwa hanya Allah lah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Bahwa hanya Allah lah yang sanggup memberikan jalan keluar. Bahwa hanya Allah lah yang sanggup memberikan kesembuhan buat kita. Jadi ini merupakan sikap iman. Ketika kita mengambil keputusan, berdoa di hadapan Tuhan, pada saat kita menghadapi krisis kehidupan, ini merupakan sikap iman dan mengakui bahwa hanya Allah yang sanggup memberikan pertolongan atas kehidupan kita. Dan saat kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saat-saat kita menghadapi krisis, sebenarnya saat itu kita sedang mengikut sertakan Tuhan dalam masa-masa krisis yang kita alami. Mengapa demikian? Di dalam Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Di situ dikatakan begini. Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yesus mengundang siapapun yang sedang berbeban berat, siapapun yang sedang mengalami krisis kehidupan, apapun itu bentuknya, mau itu berhubungan dengan krisis ekonomi, berhubungan dengan kesehatan tubuh, berhubungan dengan hubungan kita dengan sesama kita datang kepada Allah, kita berdoa, kita mengikuti undangan Tuhan, dan dikatakan bahwa Dia ada dan mau memberikan kelegaan kepada kita. Dan segala krisis kehidupan yang kita alami, itu menjadi ringan. Menjadi ringan. Mengapa? Sebab bukan kita sendiri saja yang memikul akan beban tersebut, tetapi ada Yesus yang turut bersama-sama memikul beban kehidupan kita. Jadi, ketika kita mengambil keputusan untuk berdoa di masa krisis, itu berarti kita mengikut sertakan Tuhan menanggung segala krisis yang kita alami. Akibatnya baik untuk kita, yaitu beban kehidupan, krisis kehidupan menjadi ringan. Dan saat kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ada kekuatan supranatural yang bekerja atas kehidupan kita. Selain dari kita merasa ringan, karena ada Yesus yang turut bersama-sama memikul beban kehidupan kita, ada kekuatan yang luar biasa. Apa itu? Kolose pasal pertama ayatnya yang ke-11. Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11, di situ dikatakan begini, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan
kita, sekalipun mungkin Allah belum menyelesaikan krisis atau mengubah keadaan yang kita sedang alami hari-hari ini, tetapi melalui doa, Dia memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Jadi, kenapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Kita sedang melibatkan Yesus dalam permasalahan hidup kita. Mengapa kita berdoa? Pada saat itu, Dia menganugerahkan kekuatan kepada kita untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, belajar dari Yakub saat dia menghadapi krisis kehidupan, luar biasa menekan hidupnya. Dia datang kepada Allah. Dari Kejadian 32 ayat 9 dan 12 sampai 12 itu bacaan kita. Ada 3 pelajaran yang kita dapatkan di sana. Saat kita menghadapi krisis, kita berdoa. Ingat janji Tuhan. Yakub mengingat janji Tuhan. Dia tidak membesar-besarkan masalah yang dia hadapi. Tapi dia mengingat janji Allah atas kehidupannya. Demikian pula kita. Saat kita datang berdoa, kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segala pertolongannya atas hidup kita. Kita merendahkan diri seperti Yakub, merendahkan diri di hadapan Allah, memohon segala anugerahnya. Kita tidak memaksa Dia, kita tidak menuntut Dia, tetapi kita memohon belas kasihan supaya Dia menolong kita untuk menyelesaikan segala masa-masa sulit tersebut. Dan yang penting di sini, Yakub jujur kepada Tuhan. Dia jujur bahwa dia takut. Kita datang juga kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Apapun situasi kita, jujur sampaikan, Tuhan, aku takut. Itu sebabnya aku datang kepadamu. Jujur bahwa kita lemah, kita takut, kita lemah, kita terbatas. Hanya Engkau yang tak terbatas itu. Itulah cara kita ketika kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Ingat janji Tuhan, rendahkan diri dengan setulus-tulusnya di hadapan Tuhan, dan akui dengan tulus apa yang ada dalam kehidupanmu. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mau sampaikan, ubah ketakutan menjadi doa di hadapan Allah. Ubah krisis kita, ubah khawatir kita, ubah kecemasan kita itu menjadi doa di hadapan Tuhan. Seperti Yakub ketika dia menghadapi krisis kehidupan, dia berdoa. Dia tidak lari mengandalkan ototnya, mengandalkan kekuatan manusia. Dia lari di hadirat Allah dan sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya mau sampaikan juga, jaga iman kita. Jangan lepaskan pengharapan kita. Krisis lahiriah itu tidak akan menghancurkan kita selama kita beriman kepada Allah. Seperti Petrus katakan, itu biasa. Haleluya. Puji Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dengan tema yang saya sudah sebutkan tadi, doa pribadi di masa krisis. Ya puji Tuhan, setelah kita dengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, namun sebelumnya kita menyanyikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah, si Tuhan. Haleluya, si Tuhan.
kuasanya Allah. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Tuhan. Lagi baik berlindung terus. Amin Tuhan. Baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Di sanalah jiwaku dapat sentosa. Di sanalah jiwaku dapat sentosa, ku dalam lindungan Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, kami menyembah Engkau. Masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kami alami, itu tidak akan memisahkan kami dari kasih Kristus. Itu akan membawa kami makin murni di hadapan Tuhan. Firman-Mu ajarkan kepada kami bahwa ketika kami memasuki masa-masa sulit, kami harus melihatnya sebagai sesuatu yang biasa, Tuhan. Biasa dialami oleh orang-orang percaya. Tetapi hal yang biasa itu, Engkau ada di sana. Engkau turut bersama-sama dengan kami, Tuhan. Haleluya. Yang biasa memang kami harus akui memberatkan kami. Tetapi Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga semuanya itu menjadi ringan, ya Tuhan. Kami tidak sendiri memikulnya, tapi ada Tuhan Yesus Juru Selamat kami, turut bersama-sama dengan kami memikulnya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Ketika aku takut, aku berdoa kepadamu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini pernyataan kami, sikap yang benar dari orang-orang yang percaya, berdoa kepada Engkau. Amin Tuhan. Berlindung dalam cinta Allah, itu membahagiakan kami Tuhan. Amin Tuhan. Berlindung dalam naungan Tuhan, kami merasa tenang dan aman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memperoleh sentosa dan sejahtera. Kami sanggup menghadapi semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak, terima kasih.
kuatkanlah kami Tuhan, agar kami dapat sanggup dengan tekun dan sabar menanggung semuanya. Haleluya, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Lagi kuatkanlah oleh Roh-Mu. Jadikan ini doa kita. Doa kita bagi yang sakit. Doa kita yang lagi berbeban berat. Jadikan lagu ini doa kita bagi yang lagi menghadapi kesusahan hidup, lagi membutuhkan sesuatu, lagi membutuhkan solusi jalan keluar. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku, ya Kita berdoa. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Di tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah keadaan yang memberatkan, di tengah sakit, kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan mulia yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah memuji dan menyembah Tuhan dan juga sama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajari kami ketika kami menghadapi krisis kehidupan ya Tuhan. Kami harus berdoa kepada Tuhan. Sikap doa di hadapan Engkau itu merupakan pernyataan iman kami ya Tuhan. Pernyataan pengakuan kami bahwa kami tidak sanggup menjalani hidup ini dengan kekuatan kami ya Tuhan. Dan ketika kami berdoa di masa-masa krisis, kami percaya ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar setiap doa. Engkau adalah Allah yang sanggup menolong kehidupan kami dan menyelesaikan semua permasalahan hidup kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kalau seandainya toh ya Tuhan, ketika kami menghadapi hal-hal yang memberatkan kami ya Tuhan, apa yang kami harapkan ketika kami berdoa itu belum atau tidak menjadi kenyataan. Penyelesaian itu tidak menjadi bagian kami ya Tuhan, tapi kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau mengutus Roh-Mu dalam kehidupan kami, memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi semuanya itu ya Tuhan dengan bertekun dan sabar ya Tuhan. Pada prinsipnya Bapa di sorga, kami tidak mau terpisah
kehidupan kami dari Engkau ya Tuhan. Ketika kami menghadapi masa-masa sulit ya Tuhan, kami mau terus beriman kepada Engkau. Kami mau terus percaya kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Apapun yang Allah izinkan untuk kami alami, itu adalah untuk kebaikan kami ya Tuhan, untuk membuat kami mulia di hadapan Engkau. Terima kasih banyak Bapa di sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mau berdoa kepada Engkau untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menghadapi beban yang berat, Tuhan tolong berkati hidup mereka, kuatkan mereka. Kalau mereka sedang dalam keadaan sakit, kami bersama-sama hamba-hamba Tuhan di tempat ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Selesaikan segala permasalahan hidup mereka, berikan mereka jalan keluar ya Tuhan, dan berkati segala sesuatu yang mereka lakukan ya Tuhan. Biarlah iman mereka makin kokoh, makin kuat di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Engkau memberkati pelayanan di GPDI Kekraso ya Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, dari gembala kami, Bapak Ibu Wakil Gembala kami, hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan, sampai seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan tolong berkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kiranya menjadi bagian kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan kita akhiri ibadah yang diberkati ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.